Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara. Bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkatilah setiap pendengar, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga kami semua boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan juga boleh bertumbuh dan boleh melakukan firman Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan. Berkati juga setiap saudara-saudaraku yang lemah, yang sakit, berikanlah kesembuhan, kekuatan, penghiburan. Mereka yang dalam kesusahan, Tuhan berikan penghiburan khusus, sehingga mereka boleh melewati masa-masa sulit. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, biarlah Engkau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan saya adalah Menjadi Sahabat. Kita akan membaca bersama-sama dari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 sampai ayat 28. Demikian bunyinya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul, dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, Saulus seorang yang datang ke Damsyik untuk membunuh atau menghabisi semua pengikut-pengikut Yesus. Tetapi dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan sendiri menampakkan diri kepadanya dan menyatakan kuasanya kepadanya, memanggil dia agar dia menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus. Dan kita juga membaca dalam Kisah Para Rasul bahwa Tuhan meminta Ananias untuk menumpangkan tangan atasnya, berdoa untuknya, sebab Saulus telah dipilih oleh Yesus untuk memberitakan Injil Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Akhirnya Saulus pun memberitakan Injil Yesus Kristus. Dia memberitakan Injil di Damsyik, menyaksikan bagaimana dia berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya orang-orang Yahudi di Damsyik pun memusuhinya, membencinya, bahkan ingin membunuhnya. Dan murid-murid yang percaya kepada Saulus akhirnya menyelamatkan dia dengan menurunkan dia di atas tembok kota dan menyelamatkan dia dari incaran orang-orang Yahudi. Ketika dia tiba di Yerusalem, kita membaca di dalam ayat 26, orang-orang percaya di sana masih ragu, masih takut, masih mencurigai akan pertobatannya karena dia adalah seorang yang berniat untuk membinasakan orang-orang percaya, sehingga mereka menolak karena ketakutan itu. Tetapi dikatakan firman Tuhan, Barnabas menerima dia. Barnabas percaya akan pertobatannya, sehingga Barnabas pun membawa Saulus ke hadapan para rasul. Dia menceritakan bagaimana pertobatan atau perjumpaan Saulus kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana Saulus memberitakan kabar baik di Damsyik dengan penuh keberanian dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Barnabas tampil sebagai seorang sahabat bagi Saulus, seorang pembasmi pengikut Kristus, menjadi seorang pemberita kasih Kristus. Nah, saudara dikasihi Tuhan, semua itu karena ada orang yang mau menjadi sahabat Rasul Paulus. Saat semua orang menaruh curiga kepadanya dan menolak, Barnabas menerimanya. Saat semua orang tidak mempercayainya, Barnabas percaya kepadanya.
saat semua orang menjauhinya dan Barnabas membuka pintu rumahnya, bahkan pintu hatinya untuk menerima Saulus. Barnabas bersedia menjadi sahabat bagi Saulus karena dia mendengar bagaimana Tuhan mengubah Saulus, dan dia melihat bagaimana Saulus mengajar di Damsyik dengan penuh keberanian, memberitakan Kristus Yesus, dan akhirnya orang-orang Yahudi pun ingin membunuhnya, ingin membinasakannya, menghabisi nyawanya. Untuk memiliki sahabat, janganlah kita menunggu orang lain untuk menerima kita sebagai sahabat, tetapi mulailah dari diri kita. Jadilah sahabat bagi banyak orang, jadilah sahabat bagi orang yang ada di sekitarmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah sahabat saudaraku. Haleluya. Salam.